Nah, anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberi kemudahan, kepahaman, dan kelancaran. Anak-anakku, persiapkan buku paket tema kalian, tema 6. Lanjutkan pelajaran tematik kita, tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Muatan pelajaran kali ini adalah PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Tujuan pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran 4. Pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, Ayah Udin telah melaksanakan kewajibannya benar-benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkan? Nah, anak-anak, mari kita membaca judul bacaan dampak pelaksanaan tanggung jawab. Bacaan ini ada di buku paket tema 6 kalian halaman 99 sampai dengan halaman 100. Kalian baca ya anak-anak. Pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, mari kita berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Tentukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel berikut. Contohnya, paragraf 1. Gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Sedangkan informasi penting pada paragraf 1 adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Anak-anak, tugas kalian adalah menentukan gagasan utama dan informasi penting pada paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah kalian mengetahui tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, mari bersama-sama kita rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel berikut. 1. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkan, berlangsungnya pembangunan bangsa. 2. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Maka dampak yang ditimbulkan adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. 3.
Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. 4. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan adalah sumber daya alam menjadi terjaga. 5. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampak yang ditimbulkan adalah sumber daya alam menjadi terjaga. Agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Kamu juga merupakan warga negara, sehingga kamu juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Kalian perhatikan reklame berikut ini. Reklame tersebut berisi tentang melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Reklame tersebut berisi himbauan bijak memilih makanan. Sedangkan reklame tersebut berisi larangan untuk tidak merokok. Selanjutnya, reklame tersebut berisi informasi pencegahan penyakit demam berdarah. Reklame tersebut berisi ajakan lomba balita sejahtera pada suatu desa. Kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya ada reklame media visual seperti pada gambar di atas. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar ruang yaitu baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak, mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu, misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? 1. Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. 2. Ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara membesar, dan panggul melebar. Selain sehat, masyarakat sejahtera juga harus memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari membaca bacaan berikut. Bacaan dengan judul Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dapat kalian lihat di buku paket tema 6 kalian halaman 108-109. Baca benar-benar baik-baik dan sungguh-sungguh ya anak-anak. Anak-anak, apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Judul bacaan dengan isi bacaan sesuai karena bacaan berisi tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Media menyampaikan informasi melalui bacaan. Tetapi pada beberapa media dapat ditemui antara judul bacaan dan isi bacaan tidak sesuai. Hal tersebut dapat membingungkan pembaca. Bagaimana judul bacaan yang tidak sesuai dengan isinya? Cermati bacaan berikut. Bacaan dengan judul Sukseskan Gerakan Literasi di Masyarakat ada di buku paket tema 6 kalian halaman 110. Kalian baca dengan cermat dan sungguh-sungguh. Apakah bacaan di atas antara judul dan isi bacaan tidak sesuai? Judul pada bacaan kurang sesuai. Apa judul yang menurutmu sesuai? Judul yang sesuai adalah menanamkan minat baca pada masyarakat. Nah anak-anak, demikian pembelajaran pada materi tematik kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.